Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pancasakti Makassar, program studi Ilmu Komunikasi kelompok 1 semester 3. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah SIP MIKOM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing memiliki bagian dalam menjelaskan tentang negara Korea. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Putri Alapanitaka dengan NIM 521042014. Selanjutnya ada Mikhail Gosal dengan NIM 521042007. Selanjutnya ada Justina Megabaru dengan NIM 521042005. Selanjutnya Carlos Korseni dengan NIM 521042009. Selanjutnya ada Sasrenda Sastro dengan NIM 521042042. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Selamat menyimak videonya teman-teman. Sejarah Korea Selatan. Korea sebelum Perang Dunia. Semenanjung Korea memiliki letak yang cukup strategis. Dia berada di antara dua pengaruh negara besar, yaitu Cina dan Jepang. Meskipun memiliki wilayah berdekatan dengan Cina dan Jepang, namun Korea memiliki kebudayaan yang berbeda. Korea memiliki bahasa dan aksara yang berbeda. Kedua negara ini senantiasa memberikan pengaruhnya kepada Korea. Maka sejak masa kerajaan Jepang dan Cina kerap kali memperebutkan wilayah Korea untuk dikuasai sebagai bagian dari kerajaan mereka. Meskipun demikian, Korea juga sempat memiliki pemerintahan mandiri yang berbentuk kerajaan. Kerajaan Korea yang mandiri sudah ada sejak tahun 2233 sebelum Masehi. Kerajaan tertua yang pernah berkuasa di Korea ialah Kerajaan Gojoseon yang berdiri sejak 2333 sebelum Masehi hingga 108 sebelum Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah utara semenanjung Korea. Selain itu ada banyak dinasti lain yang berkembang di semenanjung Korea seperti Wiman Joseon, Baekje, Silla, Gaya, Balhae dan Silla 668 Masehi. B. Keadaan Korea pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan kedua negara Korea telah berdiri, terjadi perang dahsyat antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950. Dalam perang tersebut, Korea Utara didukung oleh Cina dan Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika dan para sekutunya. C. Perkembangan dua negara Korea. Korea Utara dan Korea Selatan berkembang menjadi dua masyarakat yang saling bertolak belakang. Di Korea Utara, masyarakat hidup di dalam pemerintahan komunis dengan dominasi satu partai, itu Partai Komunis, yang dipimpin oleh figur karismatik yang Kim Il-sung, seorang pemimpin perang gerilya Korea Utara, dilanjutkan oleh anaknya Kim Jong-il tahun 1994 sampai 2011 dan dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Kim Jong-un dari tahun 2011. Korea Utara memiliki sistem pemerintahan yang tertutup. Korea Selatan berkembang menjadi negara demokrasi yang liberal. Korea Selatan mengalami perubahan politik yang begitu cepat. Hingga saat ini ada 13 presiden yang pernah memimpin Korea Selatan secara resmi. Sehingga saat video ini dibuat, Korea Selatan dipimpin oleh Yoon Suk Yeol dari Partai Kekuatan Rakyat. Ia menjabat sejak tanggal 10 Mei 2022. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kebiasaan dan budaya yang ada di negara Korea Selatan. Berikut adalah beberapa budaya yang ada di negara Korea Selatan. Yang pertama, perayaan Chuseok. Chuseok yang secara bahasa berarti hari bulan purnama, yang mulainya bernama Hwangi Chuseok, merupakan sebuah festival yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sebab telah melewati masa panen. Perayaan Chuseok biasanya diisi dengan
kunjungan ke kampung halaman, kemudian di pagi hari mendatangi altar leluhur serta memberi penghormatan dengan membersihkan lingkungan sekitar makam serta menyajikan makanan dan minuman. Baik, selanjutnya yaitu Festival Daeborium merupakan perayaan yang dilakukan saat munculnya bulan purnam pertama setelah tahun baru berdasarkan kalender lunar. Festival Daeborium dilakukan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari nasib buruk dan arwah sehingga selalu beruntung dan sehat sepanjang tahun. Baik, selanjutnya ada Festival Boryongmut. Festival lumpur merupakan salah satu budaya tradisi yang sudah dilakukan masyarakat Korea sejak tahun 1998 hingga saat ini. Festival lumpur ini dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Juli selama 2 minggu. Masyarakat Korea meyakini bahwa lumpur yang mereka gunakan memiliki khasiat untuk kulit mereka. Baik, selanjutnya ada Hanuk. Hanuk merupakan rumah tradisional asal Korea Selatan yang memiliki bentuk arsitektur dengan kekhasan tersendiri. Pada umumnya, pembangunan rumah Hanuk menggunakan bahan alami seperti kayu, tanah, jerami, dan kertas. Baik, selanjutnya ada hanbok. Pakaian tradisional khas Korea bernama hanbok ini terdiri atas baju bagian atas bernama jagori dan celana panjang untuk laki-laki bernama baji dan rok bagi perempuan bernama chima. Nah, awalnya hanbok digunakan sebagai pakaian sehari-hari dan pada saat ini digunakan hanya untuk momen-momen tertentu masyarakat Korea. Baik, kita akan masuk ke bagian C, yaitu pembahasan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi di mana pesannya dikemas dalam suatu bentuk format tanpa kata. Komunikasi nonverbal dapat terbentuk simbol seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas komunikasi nonverbal yang ada di Korea Selatan, yaitu yang pertama salam dan cara menyapa, di mana membungkuk adalah cara tradisional untuk menyapa di Korea Selatan. Jabat tangan adalah suatu salam yang sering dilakukan oleh pria. Dan apabila pria melakukan jabat tangan, tangan kiri pria tersebut harus menopang lengan kanan saat berjabat tangan. Para perempuan, dia tidak selalu melakukan jabat tangan, tapi biasanya mereka sering melakukan membungkuk dengan tangan di depan perut, membungkuk untuk menyapa. Poin yang kedua yaitu bertamu. Saat bertamu, mereka selalu melepaskan sepatu atau sandal ketika masuk rumahnya orang. Dimungkinkan untuk terlambat hingga 30 menit tanpa menyebabkan pelanggaran, tetapi ketetapan waktu sangat dihormati karena di sana waktu itu sangat dihormati sehingga segala sesuatu mereka telah mempersiapkan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Salah satu kebiasaan orang Korea Selatan juga ketika bertamu itu orang yang bertamu tidak diharapkan untuk mengambil minumannya sendiri karena tuan rumah yang menyiapkannya itu, atau menuangkan minum itu dilarang untuk tamu karena tuan rumah yang akan melakukan itu. Contoh lain juga ekspresi wajah. Salah satu ekspresi wajah Korea Selatan yang lebih menonjol adalah ketika emosi. Mungkin berbeda dengan orang Indonesia. Ketika orang Korea ekspresi wajahnya itu ketika lagi emosi, bibirnya terlihat mengangkat, tapi tidak semua. Kalau orang Korea orang Indonesia biasanya itu marah dengan ekspresi wajah, muka angkat ke atas, baru mulutnya akan terbuka sedikit lebar. Selanjutnya saya akan membahas tentang akulturasi dan asimilasi yang terjadi di Korea Selatan. Yang pertama, akulturasi. Yang pertama, K-pop. K-pop yang menyebar di Indonesia sudah menyebabkan masalah moral karena banyaknya penggemar yang sangat fanatik. Mereka terlalu mengagungkan idolanya hingga menganggapnya sebagai kekasihnya,
bahkan sangat meninggikan idolanya tersebut lebih dari apapun. Para penggemar K-pop rela merogoh kocek ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk membeli album lagu idolanya beserta merchandise-nya dan menonton konser-konser idolanya, baik yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Makanan. Para penggemar juga ingin merasakan apa yang dimakan oleh pemain drama Korea. Hampir semua drama Korea memperkenalkan makanan khas negara mereka, dan ini menjadi media promosi efektif karena hampir semua serial Korea sudah diekspor ke banyak negara. Yang ketiga, fashion. Dari segi tampilan dan fashion terkini pun banyak yang mengadopsi gaya para artis Korea yang banyak ditampilkan di video klip serta drama yang diperankan. Pakaian dengan gaya Korea juga banyak digunakan oleh para remaja, misalnya dress Korea, kaos Korea, juga style rambut yang banyak berkiblat pada gaya-gaya artis Korea yang mereka lihat di video klip maupun musik drama Korea. Asimilasi yang terjadi di Korea Selatan. Yang pertama, secara keyakinan. Korea sangat dipengaruhi oleh keyakinan Konghucu karena letaknya yang berdekatan dengan Cina. Yang kedua, kalender tradisional Korea. Kalender tradisional Korea adalah kalender lunisolar yang digunakan di Korea dan secara langsung mengikuti kalender Tionghoa. Korea mulai menggunakan kalender Gregorian sejak 1 Januari 1896. Akibat pengaruh Jepang, kalender lunar sekarang sudah jarang digunakan di Korea kecuali untuk menentukan hari-hari perayaan tradisional Korea dan hari ulang tahun orang yang sudah tua. Saya akan melanjutkan materi saya tentang rasisme di Korea Selatan. Meningkatnya imigrasi ke Korea Selatan sejak tahun 2000-an memicu ekspresi rasisme yang telah terbuka. Surat kabar sering melaporkan dan mengkritik diskriminasi terhadap imigran dalam berbagai bentuk, seperti bayaran yang lebih rendah daripada upah minuman, gaji yang ditahan, kondisi kerja yang tidak aman, kekerasan fisik, dan pencemaran nama baik. Diskriminasi serupa juga dilaporkan menyasar anak-anak dari ras campuran, orang Korea, Tiongkok, dan imigran dari Korea Utara.